1914 dan Matande bersama dengan Tani Bali, bersama dengan Kepalanda, bentengnya telah dikuasai oleh Belanda. Dan Matande gugur. Guru sumangana anak boleh parayana langan olo puang tome tampata anu tontong ki napa siriwa kamasakkean napa sitaranak maru dinding inde kula mapia dadi. Peresmian dan penandatanganan prasasti serta tugu pahlawan Mamasa yang akan kita laksanakan bersama-sama dengan susunan acara yang telah kita susun sebagai berikut. Pembukaan yang sedang berlangsung menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa pembukaan, lagu Pak Barani, Maserang Kada Tumatua, Hikayat di Matande, ucapan terima kasih dari perwakilan keluarga, penandatanganan prasasti oleh PJ Bupati Mamasa, kemudian doa syukur dan penutup. Karena begitu besar kecintaanmu bagi kami, kami boleh menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, lewat keluarga, lewat panitia, lewat pemuda Pancamarga, bahkan lewat seluruh masyarakat, kami boleh diperhadapkan dalam satu peristiwa yang sangat penting bagi kami, yaitu pengukuhan prasasti dan monumen Tugu Pahlawan di Matande dan 5 tokoh prakemerdekaan yang lainnya. Sebagaimana Engkau telah memerintahkan kepada bangsa Israel ketika mereka ada di negeri yang Engkau telah janjikan, mereka harus menghargai dan menghormati para leluhurnya. Demikian pula yang kami akan lakukan saat ini Tuhan.
Matepa analiwa wambugi anatinda sari. Beka boroli bolabi beka ega. Olah tadi painnya komentu na turunan na dan di surat. Ilawan baru gamalam dek. Lamangan do painnya lakor mimi kondok. Pau dorena. Dan bang di bawah. Lamen kira lagi. Rako kalupusan na satu maka dari yang ini matan dia umua antara kita bangunan pai talapanan lana anta benai saji sampai tenang pai talasi kebatuan. Umpik ke desa Dewata Lembang. Umpe nolosan sungatna bentonokan. Anta angkaram pi tulak tomadua anta oyong pi tamparan na ini. Meka kada di putuo pantam kada itu. Hikayat Dematande disampaikan oleh teman-temanku Insinyur Rocky Potonan PN IP. Kondo Zapata Waisa Palelea pertama menjadi suatu konfederasi kehadatan pada saat Nenek Netmanan membuat perjanjian bersama Nenek Wali Padang, di mana tujuannya adalah menstabilkan pemerintahan konfederasi di Kondo Zapata Waisa Palelea. Sebelum datang Belanda, kehidupan masyarakat di Kondo Zapata Waisa Palelea sangat sejahtera, sangat damai, sangat baik di dalam suatu filosofi Mesa kada di Potuo, Pantan kada di Memate, Sitayuk Sirande Maya oleh Lako oleh Tiumai. Diperkirakan pada tahun 1905 sampai 1907 Belanda menginjakkan kaki di Kondo Zapata Waisa Palelea. Sejak Belanda berada di Kondo Zapata Waisa Palelea, sendi-sendi kehidupan asli masyarakat yang terkenal dengan Mamase, oleh Lako, oleh Tiumai mulai dicabik-cabik oleh Belanda dengan konsep divide et impera atau konsep pemecah belah. Sejak kedatangan Belanda, sebelumnya itu masyarakat di Kondo Zapata Waisa Palelea telah memiliki persahabatan dan konfederasi secara bersama-sama, di mana cerita kesan leluhur yang saya dapat telah terjadi pada zamannya Demarantang, zamannya Demajangan, zamannya Buah Sela, zamannya Dematande, membuat satu konfederasi selalu bersama-sama mempertahankan daerah ini jika akan direncanakan akan diadakan serangan dari konfederasi lain, antara lain dari Bone, termasuk dari Jemuan dan sebagainya. Dengan kehadiran Belanda adalah kolonialisme, maka terkenal yang namanya pemerasan terhadap masyarakat. Yang tadinya masyarakat di Mamasa
hidup rukun dan damai di dalam keadaan ketentraman. Semua aturan-aturan dijalankan dengan sangat baik oleh semua pemangku kehadatan. Tetapi dengan datangnya Belanda, keadaan ini mulai rusak. Mulai terjadi kerja paksa, mulai terjadi perbudakan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah mendorong di bawah pimpinan Dema Rantang, Dema Tande, Dema Jandang membentuk satu kekuatan untuk segera melawan kolonialisme Belanda bangsa. Di awal tahun 1914, pengungutan pajak yang sangat tinggi terhadap masyarakat, sehingga selalu diadakan pertemuan di gedung kebudayaan atau gedung yang ada di depan kita. Semua kepala-kepala kampung, seluruh kabupaten Mamasa, seluruh konfederasi Mamasa saat itu diundang untuk hadir melaporkan pajak masing-masing. Sebelum berkumpul, tentu semangat patriotisme Dema Tande, Dema Jandang dan kawan-kawan sudah merencanakan segera akan melawan. Pada saat Dema Tande diminta untuk melaporkan pajak dan retribusi kepada pemerintah Belanda, belum selesai berbicara sudah diberikan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang kontroler saat ini. Sehingga dengan penuh gagah berani, Dema Tande meninggalkan gedung kebudayaan dengan lompat melalui jendela dan lari sampai di Paladan, langsung mengadakan konsolidasi. Setelah tiba di Paladan, di bawah pimpinan Dema Rantang, Dema Tande segera membentuk kekuatan-kekuatan dengan menghubungi teman-teman seperjuangan. Pada saat dipersiapkan benteng Salubangan, maka logistik persiapan selanjutnya juga telah disiapkan oleh Nenek Dema Jandang dari Matangan dengan segera memobilisasi satu meriam untuk segera datang ke Paladan, yang meriamnya ada di depan rumah jabatan bupati saat ini. Pada serangan pertama diperkirakan sekitar bulan Agustus tahun 1914. Pada saat itu Belanda mengirim pasukan penjaga keamanan ke Paladan, dan sampai di sana tidak berhasil menginjak benteng Salubangan dan 3 orang tentara Belanda cedera, sehingga mereka kembali ke tempat ini dan membuat perencanaan selanjutnya. Setelah itu Belanda mengirim kembali pada akhir November tahun 1914 mengirim 2 marsose setingkat kompi dikirim ke Paladan. Oleh karena kegagahan Dema Tande, Dema Jandang, Kuasela dan sebagainya, mereka berhasil memukul mundur tentara Belanda. Diperkirakan 75% meninggal di benteng Salubangan Paladan. Perjuangan ini membuat Belanda menjadi sangat ketakutan, sehingga dipikirkan oleh Belanda untuk segera mendatangkan pasukan marsose bekas perang Aceh. Dan kemudian mereka mengadakan serangan ketiga terhadap benteng Salubangan, dan pada saat itu logistik yang tersedia di benteng Salubangan telah hampir habis. Sementara pasukan Dema Jandang, pasukan Kuasela sudah tidak bisa lagi menyuplai logistik oleh karena mereka sudah dipajang, dihalangi, mereka sudah dihalau oleh pasukan marsose di sekitar Wangit, di sekitar Kurak, dan di sekitar Matangan. Maka pada akhir November, tetapi dari Bali dan Depalana kembali mengencangkan ikat pinggang dan mendirikan benteng Puang sebagai benteng lanjutan. Setelah di benteng Puang, marsosei masih sempat gugur di benteng Puang Tatame. Setelah itu Depalana dikejar oleh Belanda dan lari ke Pangala bertemu dengan Nenek Mamusu. Setelah berada di Pangala bertemu dengan Nenek Mamusu,
Depalana melanjutkan perjalanan konsolidasi sampai ke Pauan untuk ketemu dengan Anggola. Tetapi sebelum bertemu dengan sahabatnya Anggola, Depalana telah dikerjakan melalui intelijen deal pada saat itu, sehingga dia diberikan racun dan meninggal di Pauan. Setelah Depalana gugur, maka Demarantang sebagai aktor sekaligus sebagai negosiator dari pertempuran ini ditangkap oleh Belanda dan datang di rumah jabatan bupati ini untuk bertemu dengan Belanda, yang selanjutnya beliau diasingkan ke Polewali dan meninggal di Polewali. Selanjutnya, setelah Demarantang berada di Polewali, Demajangan juga tertangkap di sekitar Matangan. Demikian juga Puak Sela bersama dengan Puak Talue dan Puak Kusu juga tertangkap oleh Belanda di wilayah PUS, sehingga berakhirlah perjuangan di Matangan. Oleh karena itu, hikayat ini saya sampaikan bahwa Dematande dan kawan-kawan bertempur melawan Belanda, bertempur melawan kolonialisme, oleh karena tindakan kolonialisme tidak berkemanusiaan, tidak sesuai dengan tata cara hidup dan tata cara kehadatan yang ada di Konfederasi Tondo Sabata Oisa Palelia. Oleh karena itu, kompleks perubahan Dematande yang ada di Paladan bersama dengan kompleks pekuburan Dematande yang ada di Paladan, saya nyatakan menjadi milik kita bersama, Pak Thomas. Sebagai milik, tentu kita akan sama-sama menjaga. Dan sebagai akhir kata, saya pesankan, biarlah semangat Dematande ini menjadi pegangan kita bersama-sama, bahwa kita orang Mamasa yang berada di dalam Konfederasi Kehadatan Tondo Sabata Oisa Palelia adalah orang satu dan orang yang teguh dengan pendirian. Dan akhir kata, saya mengucapkan Besa kada di Petuo, Pantan kada di Pemati, Sitayuk sirande maya-maya, oleh lako oleh diomai, mapia tang kadaki, kurusman. Aka kisah dengan temo kumuatan kami mandi kami, lasikoda ini. Botoras sunga na tubatuan. Sa panaposen dari mentu pelempangan na polalan lagu puapole di kada saya ingat lagi solo tamang lantasan adin na puro semangat aku kita pada anna buang merapole tambah di pada ada jenazah seorang yang selama ini kita sebut sebagai pahlawan yang ada di belakang monumen ini. Tentu kita tidak perlu bertanya apa dan bagaimana, tetapi itulah adanya. Apapun itu, dia adalah seorang yang mati dalam kaitannya dengan keberadaan Kabupaten Mamasa. Karena itu, jika seandainya ada niat kesepakatan kita semua untuk memindahkan jenazah ini, kerangka ini ke tempat yang lebih tepat, entah itu di makam pahlawan atau di mana, maka ada baiknya tetap kita mengingat tradisi kita sebagai orang Mamasa, apa yang harus dilakukan ketika ada kerangka yang dipindahkan ke tempat lain, agar kita tetap pada kondisi mencintai budaya kita, melestarikan kearifan lokal sebagai kebangsaan kita orang Mamasa. Untukmu, pahlawanku, kami rindu sosokmu hari ini.
melihatmu berjuang kembali, menatap dalam keberanianmu hingga merah putih ada di dalam genggamanmu. Kini saatnya perjuangan itu ada di pundak kami. Mimpimu akan kami wujudkan. Tak akan berhenti sampai di sini. Hingga kakimu kau injakkan di puncak tertinggi itu. Pak PJ Bupati Mamasa didampingi perwakilan dari 6 rumpun pahlawan menuju ke tempat prasasti pahlawan Mamasa. Atur melingkar. Atur melingkar. Ya, Izin ya, keluarga. Izin ya, saya tanda tangan. Serul. Perwakilan rumpun keluarga kembali ke tempat. Undangan yang terhormat, kita akan mendengarkan sapaan kasih dari PJ Bupati Mamasa. Awalnya penasaran tentang Matande. Semula kalau saya menyebut nama salah seorang kepala dinas, namanya Festi Pautonan, dekat. Selalu ada cik saya, itu cucunya Dematande. Lalu saya tanya-tanya, siapa itu Dematande? Saya search. Kemudian datanglah sahabat saya, namanya Pak Sarman Sahudi. Di satu malam di pinggir pantai, saya mengatakan, saya sudah berniat untuk mengusung pahlawan kita Dematande menjadi pejuang nasional. Tapi saya tidak punya dokumen-dokumen. Lalu beliau mengatakan, saya punya Pak 180 halaman. Dari situlah kita serius menyampaikan itu. Lalu Mbak Pesti Pautonan itu memberikan juga catatan ringkas, catatan tulisan tangan Pak. Ada ya Bu? Ya. Saya fotokopi. Setelah itu satu pagi jalan di sini, saya lalu tanya, ini meriamnya siapa ini? Dia bilang, inilah meriamnya Dematande Pak. Wah, nah, saya dulu pernah menjadi kepala pusat manuskrip di Kementerian Agama. Jadi sudah tahu berapa kali ke Belanda, ke Turki, ke Maroko dan sebagainya. Paham? Berarti ada bendanya. Lalu suatu hari Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, Pak Orsan Suleman, saya ceritakan ini, saya mohon izin Pak Ketua DPRD untuk mengusung Dematande dan kawan-kawan sebagai pahlawan nasional. Mohon saya didukung. Beliau mengatakan, benar juga itu Pak PJ katanya, karena kami ini selalu menghormati sesuatu yang kita tidak mengerti siapa sesungguhnya itu, yang tadi beliau sampaikan tadi itu, yang ada hikayatnya, mungkin ada juga mitosnya dan seterusnya. Itulah kisah-kisah di balik ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi memang orang Mamasa ini orang yang sangat kreatif dan sangat gesit bekerja. Saya sebetulnya masih mau di Jakarta Pak Charles, Pak Charles sudah bilang, Pak itu sudah mau dilakukan upacara pengukuhan prasasti. Saya langsung pulang. Nah, dan alhamdulillah ini sudah 2-3 hari persiapan. Ini tidak lama persiapannya Pak. Ini hanya 2-3 hari.
Hanya berapa hari Pak? Cuma 2 hari persiapannya. Tepuk tangan dulu Pak, hebat Pak. Sama ketika Pak Jokowi datang, kita hanya punya persiapan 4 hari Pak. Nah, cukup 5 hari. Jadi memang mama saya itu nekat-nekat. Bapak Ibu, Bung Karno pernah berkata, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Semakin civilized satu bangsa, maka dia semakin mengenang leluhurnya dan petua-petua leluhur. Jadi satu daerah, satu negara, satu bangsa itu seperti menarik anak panah dari busurnya. Semakin jauh kita menarik anak panah ke belakang, itu semakin melesat anak panah itu ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa bagi saya Dema Tande ini bukan hanya pejuang di Mamas, bukan hanya pejuang di Mandar, tapi beliau adalah pahlawan nasional. Saya lagi tertarik tadi Pak Rocky, mohon tadi hikayat-hikayatnya itu, kemudian sastra-sastranya, itu barangkali nanti menjadi memori of Nusantara. Itu adalah kecerdasan yang genuine dari seorang Dema Tande. Itu. Jadi saya pikir itu penting untuk kita seterusnya mengkaji lagi. Saya akhir 2019, 2 bulan sebelum COVID datang, saya ke Turki dan saya terus ke Belanda. Dan begitu saya masuk di KITLV, perpustakaan raksasa di Belanda itu, tiba-tiba saya lihat buku di etalasenya tentang Dema Masa. Ternyata saya mau dikirim menjadi PJ Mamasa di sini. Ya, saya tidak sempat membuka itu Pak, tapi saya ingat buku itu. Ya, tentang budaya Mamasa dan budaya hulu sungai. Hari Jumat kemarin saya sengaja ke Jakarta. Satu kegiatan yang saya lakukan, ini ada Pak Willem, ketemu Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, untuk memastikan bahwa dalam waktu dekat insya Allah program yang ditinggalkan Pak Jokowi segera dibangun. 1, pasar yang representatif akan dibangun di sekitar sini. Makanya pasar yang kita rencanakan adalah pasar yang ada terminalnya. Yang kedua, rumah sakit. Saya kasih Pak Basuki, langsung dikasih appraisalnya, langsung tanda tangan di situ, di posisi. Rumah sakit Pondok Sapata itu Pak, itu grade-nya baru RSUD tipe D. Yang tersinggung itu yang dimaksud tipe D Pak, sesungguhnya itu puskesmas tipe A. Kita mau naikkan derajatnya itu rumah sakit. Mau saya kasih tahu Pak Menteri, karena Mamasa ini tidak banyak uangnya, barangkali saya mohon izin Pak, itu saja rumah sakit Pondok Sapata yang diluaskan, kasih luas sampai kiri kanannya. Saya buka pembicaraan saya dengan beliau supaya masyarakat tahu. Beliau mengatakan begini, Pak Bupati serius mau bangun lagi di tempat gunung-gunung itu terjal, naik begini. Saya langsung bilang, siap Pak Menteri, saya masih ada tanah, yaitu di Minake, bukan rumah sakit Minake, sampingnya itu ada tanah pertanian yang dulu punya Pemda Mamasa, dihibahkan ke Pemda Provinsi. Sekarang saya sudah minta ke Gubernur untuk dibalikin lagi ke Mamasa. Jadi opsinya 2 Pak, nanti sedang kita menunggu kajian, tapi harus selesai minggu ini karena mau dibangun cepat. Mengapa harus rumah sakit itu dibangun? Karena sekarang ini bangunannya itu 3 lantai Pak, dan itu tidak representatif, juga tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian Kesehatan. Kemudian kita mau naikkan tipe C kan minimal 200 kamar ya Pak ya, bahan sama. Jadi kita butuh
lokasi yang luas. Tidak ada kepentingan lain Bapak Ibu. Saya silang BPJS enggak? BPJS itu mengatakan datanya itu dalam setiap tahun uang itu mestinya masuk di Mamasa, terpaksa keluar ke Mamasa, ke Polowali atau ke Mamuju 10 sampai 11 miliar. Saya merindukan Bapak Ibu sekalian, Dematande, mudah-mudahan karena kuasa Tuhan, izin Tuhan pada kita semua bisa SK-nya turun sebelum 17 Agustus 2024. Mundur-mundurnya sebelum 10 November 2024. Semua dokumen persyaratan kita penuhi cepat, dan kepada keluarga insya Allah saya sudah bicara dengan DPRD, bicara dengan Presiden semua. Insya Allah dalam proses ini Pemda Mamasa akan ikut bersama-sama. Dan supaya ucapan saya direkam oleh para wartawan, sekiranya dengan kerendahan hati kepada yang kita muliakan dan kita tokohkan, Dematande, mendengarkan pernyataan saya, maka saya ingin berkata, aku hanyalah sebutir debu yang ingin menempel di telapak kakimu, Dematande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.